Gue Rebic sih. Rebic. Iya. Berarti lu bergabung sama Milanisti Depok udah lama ya dari Banjarmasin itu? Milanisti Indonesia Banjarmasin kan. Banjarmasin ke Depok ya. Iya, Berarti makanya. Milanisti Indonesia Banjarmasin Depok. Iya, makanya kan buat Berarti kalau disingkat Banjarmasin Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentornato, Amide Show, ngobrol asik Tanpa musik. Kita balik lagi nih di Mide Channel. Kita sekarang lagi make studionya buat podcast. Karena orang yang udah pensiun, studionya banyak sarang laba-labanya dibandingkan gak digunain, kita coba pakai studionya podcast. Nih kita lagi kedatangan tamu dari Milanisti Banjarmasin. Siapa bang, nama lu kenalin, mungkin viewers gue mau kenalan nama lu juga nih. Ini di mana? Di Mide. Mide? Iya. ya lu pasti kenal gua lah semua. Siapa namanya? Bang? Namanya- Ya kan viewers kan gak semuanya ada di Mide bang. Namanya Randy. Randy, biasa dipanggilnya Randy. Ntar editor tolong di tag IG-nya ya. Nih ntar biar terkenal juga nih. Kira-kira lu mau ngapain bang kesini? Kan biasanya kalau di si buat podcast itu cuma idol kayak gitu kan. Kalau sekarang kan kita ngebahas bola nih, Bang, nih. Ngebahas Kekalahan Milan atas Inter bang nih. Kira-kira nih lu sebagai fans AC Milan terima nggak nih kemarin AC Milan di obrak-abrik kayak gitu bang? Seharusnya di feeling lu gitu bang dengan formasi permainan yang kemarin. kalau dari segi susunan pemain harusnya enggak. Harusnya enggak. Di feeling lu kemarin harusnya menang berapa bang? Harusnya menang beda 2 lah. Jadi 3-2. 3-1, 2-0 harusnya Milan mutlak menang segitu. Secara statistiknya juga bagus. Iya. Tapi ya Gimana tuh? hasilnya gitu. Dewi Fortuna lagi nyalain ya. Enggak, Dewi Fortuna Emang bodoh. gue nggak bisa bilang gitu. Oh iya, karena lu Milanisti banget ya. Iya. Kalau gua kan Milanisti bohongan bang. Kalau gua mah cuma disuruh ini ada kontrak aja gua di Mede, jadi gua mau bang. Duit dong ya. Iya, belum sih bang, duitnya belum ada. Mohon ini buat manajer Mede nih yang punya YouTube nih, tolong ya dikondisikan lah. Nih bang, buat lu nih bang, kemarin kan ya benar-benar mutlak sih, dan gol pertama itu benar-benar di menit-menit awal. Iya. Nah, menurut lu nih bang, kesalahan fatalnya itu di pertandingan, keseluruhan pertandingan kemarin ya, dari babak pertama sampai babak kedua itu kesalahan fatalnya itu kejadiannya di mana mulu sih bang? Defense. Defense. Romagnoli lagi nggak dalam performa terbaiknya sih, emang dari beberapa match juga gue ngelihatnya dia sempet juga kan kayak pas match Fiorentina juga kayak dia ngegolin kan waktu itu. Sampai dia ke arah kamera juga dia kayak ngasih selebrasi yang gini-gini ya. sempet Ibra juga kayak Yang begini. apa sih maksud lo gitu, Iya. selebrasi gitu kan. Gue pikir dari situ dia kayak udah semacam kembali ke top performance-nya lagi. Terbaiknya. Tapi ternyata nggak tahu deh, mungkin karena cedera kali ya. Oh dia cedera ya? Cedera kan sebelumnya itu. Oh yang pas sebelum itu. Iya. Nah abis cedera sembuh kan dia sempat selebrasi yang bacot-bacot Iya. gitu kan. Emang dari sebelum selebrasi itu menurut gua dia emang performanya juga belum stabil. Tapi gue pikir semenjak dia selebrasi kayak gitu dia buat nunjukin kalau Dia ini masih gua ada. balik lagi. Iya. Ini gue balik lagi nih. Dia masih ada Tapi gitu ternyata lah pas beberapa match kemarin gue lihat Spezia, ya. Europa League lawan Red Star ya. Terus Kemarin lawan derby belum. Justru malah ke Jairnya yang gua apresiasi sih. Berarti bukan Donnarumma-nya nih. Kalau menurut lu kemarin performance Donnarumma sendiri gimana? B aja. B aja. Berarti belum di performance terbaiknya. Kalau menurut lu nih ya kemarin kan ya nyerang mulu ya, statistiknya belum, bedanya 20%, 60/40 bang. Tendangan ke gawangnya juga 8 bang Milan. Nah kalau di lini depan bang, menurut lu gimana? Kalau lini depan mutlak sih kayak kita kurang beruntung aja sih. Kurang beruntung aja. Beruntung aja. Berarti bukan
kipernya si biru hitam itu yang jago. Enggak, Handanovic buat gue nggak jago sih. Nggak jago. Nggak jago. Masih jagoan Donnarumma. Masih jago Donnarumma. Bukan gue karena fans Milan ya. Iya, tapi benar. emang benar. Iya. Dulu jago, sekarang tua. pelangap pelongo aja tuh anjing. Berarti cuma kurang beruntung aja. Kurang beruntung aja sih buat gue. Kalau kemarin lini tengahnya nih bang, menurut lu bang, jangan langsung ke lini tengah. Theo lah, Theo kan kemarin kan sempat disanding-sandingin sama Hakimi tuh. Menurut lu Theo sama Hakimi lebih baik mana kemarin permainannya? Hakimi. Beberapa kali gue ngeliat dari Theo Hernandez itu kayak dia terlambat turun. Jauh dari posisinya dia lah. Kayak semisal dia tuh harusnya ada di posisi itu untuk menghalang. Kayak kalau gue seingat gue tuh gol pertama juga karena nggak ada Theo. Nggak ada Theo. Iya benar. Harusnya tuh dia di Iya. situ. Harusnya pas dari umpan itu ada dia. Harusnya ada dia di situ. Berarti di beberapa pertandingan terakhir ini emang Theo lagi mau menunjukkan sesuatu. Iya dia mungkin. kayaknya terlalu ini juga sih. Mau jadi the next Gareth Bale kali ya. Kayak model gitulah. Mungkin Iya. Tadi kan Gareth Bale juga kan kayak gitu kan dari back langsung ke striker karena dia sering overlap. Cuman bedanya Gareth Bale dulu masih mau turun. Nah Theo nih kayaknya dia lagi star syndrome kali ya bahasanya. Nah iya benar berarti. Star syndrome lah. Ini baru gua ngobrol sama pengamat bola yang benar-benar. Tadi untung gua nggak nonton ngobrol masih buat podcast. Kalau gua ngobrol masih buat podcast, gua jadi bahasnya idol bukannya bola. Doi ngerti. Iya. Cuma Milan jadul. Iya benar. Milan jadul. Kalau Milan jadul kayak masih ada Onyeul lah. orang dulu banget. Dia orang dulu banget. Iya. Ini Milanis di Banjarmasin pasti bangga nih punya dia. Kalau Calabria kemarin bang, gimana bang menurut lu bang? Calabria oke aja sih. Sejauh ini gue liatnya bagus sih. Bagus. Cuma mungkin karena dia ada persaingan kali ya ngeliatnya kayak gitu. Oh, sebenarnya jadi kan sebelumnya juga Calabria nggak terlalu menonjol iya, banget. nggak terlalu menonjol. Mungkin karena Semenjak kedatangan Dalot dan Kalulu juga ya. Ada Kalulu, mungkin dia kayak gue masih ada, gue masih bisa gitu. Benar. Gue ngeliatnya kayak gitu. Kalau lini tengah bang, kemarin menurut lu nih ya, kemarin lini tengahnya sempat ada Tonali juga ya. Tonali. Sebenarnya kalau gue bahas lini tengah ya, Kan Ismail belum main juga. Benacer Karena sama. Iya. Buat gue sama kayak semenjak dia dari cedera. Dia belum ke top Iya kan performance-nya lagi. kemarin kan sempat cedera lagi. Yang pas lawan Red Star apa ya? Red Star apa Sabtu? Dia diganti. Iya kan? Iya seingat gue. Iya. Iya Red Star. Berarti lini tengahnya kemarin. Lini tengahnya Tonali sama Casey kan kemarin. Benar. Masih nggak sekuat Benacer sama Casey sih. Buat gue tandemnya belum Chemistry-nya belum dapat iya. banget berarti. Tandemnya belum pas banget sih. Kalau dari gua pribadi ya nilainya gitu. Benacer sama Casey itu masih yang belum tergantikan sih kalau di Milan. Oh. Lotri Ibra bang. Nah ini banyak yang nanyain juga nih. Kenapa? Ya menurut lu dia pertandingan kemarin apa cuma kurang beruntung kah? Apa emang kan kemarin dia sempat ngotot juga tuh pas Lukaku golin yang ketiga tuh, yang pas Lukaku selebrasi di pojokan tuh kan dia sempat tepuk tangan tuh gitu tuh, itu kan kayak langsung mainnya warak-warakan gitu. Menurut lu bang? Kalau gue sih kalau bicara masalah Ibrahimovic ya, gue nggak bisa kayak bilang Ibrahimovic ini pemain yang jelek. Enggak, tapi bagus juga. Biasa aja. Bagus sih. Ya kalau buat nilai 80 lah. Masuknya. Berarti dia main aman nih. Soalnya banyak bang di sini fansnya Ibra. Bukan main aman, tapi memang Ibrahimovic itu secara mentalitas dia itu tinggi. Berarti buat gue emang dia emang ada di Milan tuh penggedor jelas gitu loh. Cuma karena Milannya kadang yang sekarang ya, gue bahasnya Milan yang sekarang masih angot, nggak kayak Milan yang dari pertama dia datang tahun 2010-2011 dia datang. Ya beda aja. 2010-2011 berarti masih ada Robinho, Thiago Silva, iya berarti yang Abiati iya. kiper. Ya tahu nggak lu podcast? Jangan tahu aja lu nggak tahu. Sama ini lu Antonini. Iya, Antonini. Berarti masih karena itu juga masih muda mungkin ya bang ya. Masih fresh juga, tapi iya. emang mentalitas sih. Buktinya juga kalau banyak yang mengkecam Ibra kayak misalnya nggak bagus apa segala macam, ya sampai saat ini dia masih dalam jajaran top skor Liga Italia dengan koleksi gol. 14. Usia dia berapa gitu loh? Usia dia berapa, Bob? 36.
Lalu 40 tahun tahun ini. orang 39 setahun tuh gue nggak ngobrol sama dia. Tadi gue mau ngobrol sama dia bang di sini bang, cuma dia nggak ngerti. Coba kalau gue ngobrol sama dia Player 81 Ibrahim. iya bingung gue kalau ngobrol sama dia bang. Tapi menurut lu nih bang, kalau misalnya kayak kemarin nih seandainya gitu, kalau seandainya Romagnoli nggak dimainin, lu sebagai ya kan Romagnoli itu kan di Milan kan sekarang kayak panutan juga lah. Mau di gimana pun, mau dia bikin kesalahan apapun Dia tetap kapten. dia kaptennya, ya kan? Iya. Menurut lu kalau misalnya ya pemain terburuk kemarin di pertandingan kemarin itu siapa? Romagnoli Romagnoli. Romagnoli. Terburuk itu. terburuk buat gue. Dia Yang ngejar Lukaku aja nggak kena ya dia. ngejar Lukaku gol ketiga, Iya. gol kedua dong. Gol kedua Martinez. Iya, umpan dari Perisic. Iya. Gol ketiga itu yang Gol dari ketiga. lari dari Iya, tengah dari tuh lari Lukaku. itu parah buat gue. Itu kayak udahlah, gue langsung kayak nggak dia banget. Soalnya yang gue jadiin perbandingan antara Romagnoli dengan Kejair ya, sebelum ada gol ketiga itu Lukaku ngelakuin hal yang sama, Iya. cuma Kejair berani ngambil keputusan untuk dia Nyeleding. kartu kuning. Iya benar. Kartu kuning Iya. di pertama. Ya itu back harusnya Iya. kayak gitu. Ketika dia emang nggak bisa mengalau ya udah kartu jalan satu-satunya. Tapi Romagnoli nggak ngelakuin itu gitu. Masih pantas gak bang dia disebut ya the next Nesta? Gue nggak mau nyebut pemain the next ini. Ya kan Nggak. karena kan dari Enggak pas sih. di awal dia lagi masa jaya-jayanya kan sempat tuh. Jauh lah, enggak lah. Gue Berarti Nesta ya tetap Nesta. ya gue kayak Milan dari 2006, 2007, 2008 pemainnya berganti ya. Gue nggak mau bilang Ada ini the next next-nya. siapa. Enggak. Ya udah kalau Karena punya yang udah berlalu ya kapasitas udah. masa. Iya gitu. Milan tahun ini terbaik. Iya. Yang nggak bisa dibilang begitu juga. Iya benar-benar. Tahun 2004 2005 juga terbaik, cuma ya kalah sama Liverpool kan. Iya benar. Tahu. Ngerti nggak lu? Tahu 2004 2005. Ini kan tadi kan kita ngebahas pemain terburuk nih bang, terburuknya di Milan kemarin. Kalau lu di pertandingan kemarin pemain terbaiknya menurut lu siapa bang? Berat gua kalau ditanya. Nah kan, ya ini kan di sini kan Kalau misalnya, tanya kemarin kayaknya lagi enggak. iya kan Ibra kan sempat beberapa peluang tuh, cuman emang lagi beruntung aja si kiper Internya kan. Ya si Donnarumma pun kegolan 3 bukan semata-mata dia nggak membuat penyelamatan kan. Iya. Nah makanya nih gue mau nanya nih, kalau dari lu nih, menurut lu pemain terbaiknya buat versi Milan aja, nggak usah versi Internya, karena lu kan pakai baju Milan kan nih. Gua Rebic sih. Rebic. Iya. Bener. Rebic berarti lu pemikiran bang sama gue. Kenapa? Ya karena Rebic emang kemarin paling ngotot dia mainnya. Iya. Mau gimana juga. Enggak kemarin. Rebic itu Iya. selalu menjadi pembeda sih buat gua. Tuh. Kayak sebelumnya gua nobar pas Milan ngebantai Crotone ya. Kroton. Kroton. Iya. Kroton. Kok Crotone sih gua? Iya nggak apa-apa bang. Beda berarti lu Spanyolan orangnya kali ya. Iya nggak apa-apa. Lawan Kroton dia ngebantai 4-0 terus gua sempet kayak kalau Ervan mungkin ingat di situ gua ngobrol sama Ervan. Rebic tuh beda. Tapi Ervan bilang di situ enggak. Rebic tuh ya biasa aja, gua nggak terlalu demen sama cara mainnya. Terus omongan gua kebukti. Bikin gol. Beberapa dia bikin gol 2, Dua. assist juga Iya. kan kalau nggak salah tuh. Iya benar. Assist juga. Rebic tuh nggak jago banget, tapi dia tuh pas pada porsinya gitu untuk di tim. Iya benar. Berarti lu kalau kemarin nobar itu pas nobar sama Milanisti Depok juga bang ya? Milanis Depok. Berarti lu bergabung sama Milanisti Depok udah lama ya dari Banjarmasin itu? Kok dia nggak tahu sih? Kenapa jadi Banjarmasin? Oh bukan, lu berarti anak Milanisti Depok, bagus bang. Milanisti Indonesia Banjarmasin kok. Banjarmasin ke Depok ya? Iya, Berarti makanya. Milanisti Indonesia Banjarmasin Depok. Iya makanya kan buat Berarti kok disingkat? Banjarmasin Depok. MIB. Enggak. Beda men lo anjing ini. Beda bukan yang itu, kita mah nggak bisa yang Lalu ini. bilang gue dari Banjarmasin. Iya benar. Milanisti Indonesia Banjarmasin terus gue ke Depok. Berarti Iya. kalau disingkat Iya benar, bukan itu. Milanisti. Anjing. Goblok. Dan buat lu nih bang nih, dia di next pertandingan lawan apa sih? AS Roma. AS Roma.
kalau di Europa League ya? Masih dong. Iya, Red Star ya. Iya kan dua ini. Dua pertemuan. Kemarin seri ya. Kalau menurut lu nih Bang nih, di formasi yang bakalan lawan Roma nih, apa yang harus diganti sama Milan? Yang harus diganti sama Milan jelas kalau buat lu pribadi lah. Buat gue pribadi, gue nggak peduli Romagnoli itu sekarang siapa, dan beberapa match dia misalnya udah, kita jangan kan banyak yang misalnya kayak ngomong sama gue juga, tapi dia jago Ren belakangan gini-gini, ingat lah gini-gini. Enggak, gitu. Kalau sepak bola sekarang kita lebih ke realistis aja sih. Benar-benar. Tim yang gede itu yang berani nyadangin pemainnya ketika dia nggak dalam performa terbaik. Contoh kita ambil dari Real Madrid. Dia berani nyadangin Bale. Nih, ntar dulu Bang nih. Ada fans Madrid juga di sini Bang. Kita dibahas Madrid aja. Terus Gareth Bale nggak sesuai skema, akhirnya dicadangin. Ya, menurut gue untuk bersaing harus seperti itu. Berani mempertaruhkan pemain. Bukan berarti kita nggak suka sama dia, ngebenci dia apa segala macam. Kalau dia justru emang mentalnya bagus, harusnya dia termotivasi untuk kembali lagi dengan performa terbaiknya itu. Gue kayak gitu. Berarti sebuah tim yang hebat menurut lu bukan menjual sebuah nama, tapi solid. Menjual kekompakan. Iyalah. Berarti yang sambungin sama yang kemarin nih, yang jago kalah sama yang kompak. Berarti menurut lu lawan AS Roma nanti itu Romagnoli bakalan harusnya dicadangin? Harusnya dicadangin. Udah harusnya sih. Terus kalau misalnya pemain Romagnoli yang dicadangin, menurut lu lebih baik kalau lu dimainin ke center back jadi back tengah atau Tomori? Gua Tomori. Lebih Tomori. Iya, karena kan beberapa match itu kan pernah tuh kalau lu disandingin sama Kajair tuh di pemain back jadi back tengah, sedangkan dia kan aslinya back kanan. Berarti lu lebih milih Tomori? Gue lebih milih Tomori karena yang pertama ini kan bukan masalah dia bisa apa enggak, tapi ini tentang posisi asli dong. Oh iya benar. Posisi asli Tomori adalah center back. Iya. Gitu kan. Lebih kayak ini kita nggak usah ini deh coba-cobaan lagi kayak coba di sini udah kita fokus kayak udah ini formasi terbaik udah kita turunin aja. Apapun hasilnya, penting ini udah gue kasih. Iya, kayak kemarin makanya gue nggak terlalu dibilang kesel cuma ya udah Milan udah ngasih line up yang nggak bercanda gitu loh. Line up-nya nggak bercanda ya, karena 3-0 ya itu juga nggak bakal dibilang nggak bercanda ya, emang dari ketahuan dari lawan Red Star juga kan. Nah lawan Red Star itu kan kayak Ibra ini cuma nggak dimainin, sedangkan kemarin kan berarti emang niatnya buat derby. Ternyata derbynya begitu. Sayang banget buat gue. Nah sebelum kita ini nih Bang nih, pas lawan Roma Bang, menurut lu kalau lu lihat dari kemarin permainan lawan Inter sendiri, lini mana yang harus dibenahi sama Pioli? Tengah sama back sih. Jelas. Berarti kalau tengah itu haruskah Kessie dimasukkan sama Benasser kalau seandainya Benasser sudah sembuh nih ya? Atau ya kan masih ada kayak Krunic, masih ada Brahim Diaz, kan kadang Brahim Diaz juga kan justru lebih ke Brahim Diaz ya. Kalau kita misalnya kan Milan kan sekarang lebih kayak ke formasi 4-3-1. 4-3-1-2 ya. Dia sekarang ya 4-3-1. Pas ada Rebic ya. Gue lebih kayak tengahnya coba Brahim Diaz deh. Gue jujur seneng banget sama cara mainnya gitu loh. Lebih gesit ya. Lebih nggak apa ya. Nggak terlalu lama lah, dia cepet gitu loh modelnya. Nah kalau misalnya ngomongin ini kan Haugi juga belum pernah dimainin. Nah ini kan Haugi itu kan di awal-awal doang nih dimainin nih. Makin kesini kan makin sering ngisi bangku cadangan. Menurut tuh mendingan Rafael Leao atau Haugi? Rafael Leao jelas. Masih Rafael Leao. Berarti Haugi itu masih hitungan super sub aja. Iya, Haugi itu masih panjang. Untuk kedepannya sih masih panjang, cuman tergantung dari dianya. Dia tuh mau belajar mau terus maju apa enggak gitu loh. Oke, ini baru pengamat sepak bola benar-benar nih. Haugi masih panjang. Buat lawan AS Roma sendiri Bang, lu lebih percaya Rebic main di depan sendiri atau masih ada Ibra? Kan kalau selama ini kan kalau misalnya ada Ibra kan Rebic agak ngalah tuh. Ya lu tau lah, kayak Rebic entah kalau di depan pasti jadi bola pantulannya doang, tapi kalau Rebic di belakang ya tetap aja dia ngoprek ke Ibra. Kalau ditanya kayak gitu,
gue cuma bisa jawab kayak secara fungsional kan gue orangnya tuh lebih kayak gimana ya, realistis aja lah. Sekarang kalau misalnya Ibrahimovic emang striker ya lebih baik Ibrahimovic. Cuman bukan berarti Rebic nggak harus nyetak gol, dia tetap bisa ngelakuin itu juga. Cuma mungkin secara berdampingan ini mereka penting. Berarti si Rebic nggak bisa dipilih salah satu. Iya, berarti si Rebic itu ya pembuat opsinya lah, karena pembuat kan opsinya, Rebic itu kan lebih ngotot. iya lebih berani. mau lariin ke sono ke sini ya kan. Gue ngeliat Rebic tuh kayak gitu aja. Berarti tetap harus dua-duanya dengerin tuh Bapak Pioli. Formasi tetap yang kemarin. Harusnya sih kayaknya skema Milan sekarang udah mulai kebaca ya. Iya benar Bang. Skema Milan kayaknya Menurut lu Bang? Kayaknya kita harus ngambil formasi kalau nggak menurut pandangan gua aja ya. Iya, ngomong aja Pioli gitu. Woi, Pioli juga nonton Bang. Kayaknya 4-4-2 bagus deh. 4-4-2. 4-4-2 deh. Berarti duanya itu di depan. Ada Duanya. Rebic sama Ibrahimovic. Ada Rebic sama Ibrahimovic. Berarti tetap di belakangnya itu nggak perlu pakai formasi Triquesta apa sih? Trequartista. Iya, nggak perlu. Nah, ini kan dia kan makanya itu tuh. Belum apa ya? Belum Trequartista sebenarnya nggak jauh beda ya buat gua kayak Iya, sama iya, formasi yang sekarang iya. nih 4-3-1-2. Tetap ada lubang-lubang Iya. ini. Cuman kan dulu Trequartista juga bener-bener dimanfaatin sama pemain yang memang kayak Kakak gitu loh. Emang Kakak bener-bener Trequartista banget. Cuman kalau Calhanoglu dia kan Iya tuh kayak kemarin tuh Calhanoglu harusnya di shoot malah dibagi lagi. ya masih kayak gitu loh, masih labil. masih belum kayak Kakak gitu loh. Keputusannya tuh belum. Berarti belum ada yang bisa gantiin Kakak di AC Milan. Enggak lah, Nggak ada loh. Podcast. nggak ada. Siapapun nggak ada sih buat dia. Tetap mau pemain seburuk apapun ya tetap dia ya. Oke. Dan buat teknik kemarin tuh kita berterima kasih juga nih sempat jadi sponsor. Bukan sempat jadi sponsor sih, masih jadi sponsor terus. Iya, kita juga mengucapin terima kasih nih untuk jadi sponsor MID. Kemarin headsetnya dimenangin sama ya pokoknya ada lah yang mau menangin lah itu. Nggak usah sebutin orangnya gitu. Prize ya. Karena kemarin di RG Bang, jadi ada hadiah on the spot-nya juga. Nah buat para viewers mungkin mau gabung di acaranya Mide tanggal 28 kita mau ada main bola ya Bob ya. Kita mau main bola nih. Sekalian launching jersey dengan sponsor Mide yang baru, PT Jaya Teknik. Jaya Teknik tuh. Terima kasih buat Jaya Teknik udah mau menjadi sponsor Mide nih. Arjen banget. Nih, kita punya jersinya tuh. Ini gue punya. Ya iya, maksudnya ini kita besok tanggal 28 itu mau launching jersey yang ini juga sekalian buat kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau datang, mau nonton, mau main ya bisa langsung komen-komen aja di sini. Kalau enggak, tuh terima kasih nih buat Jaya Teknik nih. YSP Jaya Teknik. Kita deketin. Nih, ya. Nih. Terima kasih nih buat YSP Jaya Teknik udah mau jadi sponsornya Mide kali ini. Terima kasih banget buat Jaya Teknik nih. Kita ucapin terima kasih. Dan buat para viewers, kalau kalian mau ikut kegiatan Mide, ada futsal, ada bola juga Bang, ada donor, ada bulu tangkis. Kan kita juga mau ngadain golf juga Bang. Kalau Abang bisa main golf, bowling, volley, terus bakalan ada Bang. Di sini juga ada apa tuh yang katanya Gayu rame-rame. Enggak, WFC belum Bang, belum ada yang berani. Gayu yang rame-rame itu yang Arum jeram. Bukan Bang, itu yang katanya pakai drum itu. Nah itulah pokoknya kalau lu tahu bukan kalau lu tahu ya pakai perahu itu Bang, panjang tuh yang kata film-film Jackie Chan tuh ada tuh kompak itu. Lupa gue namanya. Ya pokoknya kalau kalian tahu kalian komen aja lah di sini. Dan kalau misalnya kalian mau gabung sama Milanisti Depok, dari manapun boleh, bukan dari Depok, asal kalian masih Milanisti nggak apa-apa. Terima kasih buat para viewers yang masih ngedukung kegiatan Mide, buat para viewers yang masih ngedoain Mide, buat para viewers yang masih ngebantu buat Mide sampai sekarang. Terima kasih. Jangan lupa di komen, like, subscribe dan share video ini biar kedepannya juga Mide makin semangat, makin besar.
Dan kalau kalian mau tahu kegiatannya gampang, nanti ada di samping-samping layar yang biasanya di pojok kiri sama pojok kanan itu ada nama IG kita di Milanisti Depok, underscore-nya 2 kali, garis 2-nya 2 ya. Jangan 1, nggak bakal ketemu, garis 2-nya 2. Atau di Facebook kita Milanisti Depok Calcio. Nah di situ ada semua kegiatan, nanti di-share sama admin-adminnya sendiri-sendiri. Dan buat Bang Randy, terima kasih nih udah nyempetin waktu datang ke sini. Siap. Dingin-dingin kan malam-malam, kita juga ya nanti transport mah ada Bang Randy, tenang aja ya. Tiket pulang pesawat ada ke Banjarmasin. Tenang aja Bang Randy. Gue ucapin terima kasih nih buat para viewers yang udah setia sama Mide juga. Gue ngucapin terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mide Show, ngobrol asik Tanpa musik. Ciao.